Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Modal Sosial dan Modal Budaya dalam Pendidikan. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai konsep dan makna modal sosial. Modal sosial merupakan kajian yang dinamis baik secara teoritis maupun aplikatif. Berikut ini ada beberapa ahli yang menyampaikan konsep dan makna modal sosial. Yang pertama yaitu James Coleman. Coleman mengemukakan konsep modal sosial dalam konteks teori pilihan rasional atau The Rational Gang Theory. Ketergantungan sosial ada di antara para pelaku karena mereka tertarik dalam suatu peristiwa dan sumber-sumber yang dikontrol oleh para pelaku lainnya untuk memaksimalkan manfaat melalui pilihan solusi rasional terbaik bagi mereka. Jadi, hubungan permanen seperti hubungan kekuasaan atau hubungan kepercayaan dibangun menghasilkan tindakan pertukaran dan transfer kontrol. Selanjutnya, Coleman memaknai modal sosial dari aspek fungsinya bahwa modal sosial merupakan entitas tunggal, tetapi dari beberapa macam entitas yang mempunyai dua karakteristik umum. Modal sosial itu sendiri atas beberapa struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari seseorang yang ada dalam struktur itu. Selanjutnya, Bourdieu menunjukkan bahwa modal sosial jika diperlukan dapat memberikan dukungan dan dapat digunakan untuk memproduksi dan mempertahankan kepercayaan. Konsep Bourdieu bertujuan individu memperoleh manfaat melalui hubungan. Itu berarti modal sosial dipandang sebagai sumber daya individu. Selanjutnya, menurut Robert D. Putnam, mengembangkan konsep modal sosial dari Coleman dengan mengembangkan ide pokoknya tentang jaringan sosial yang memiliki nilai penting bagi individu. Dalam hal ini, modal fisik tetap ada dalam objek fisik, sedangkan modal manusia adalah milik individu dan melekat pada hubungan antar individu yang membentuk jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam modal sosial. Unsur-unsur dalam modal sosial ini ada 6. Yang pertama yaitu partisipasi dalam suatu jaringan. Maksudnya kemampuan orang atau individu atau anggota-anggota komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial. Unsur yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu-individu yang menjadi bagian atau anggota jaringan. Hubungan timbal balik ini juga dapat diasumsikan sebagai saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Modal sosial tidak hanya didapati pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah maju atau mampu. Selanjutnya yaitu rasa percaya. Rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung. Rasa percaya ini menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Selanjutnya yaitu norma sosial. Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma sosial ini berlaku kolektif. Adapun unsur selanjutnya yaitu nilai-nilai. Nilai adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh anggota komunitas dan diwariskan secara turun-menurun. Nilai-nilai tersebut antara lain mengenai etos kerja, harmoni, kompetensi, dan prestasi. Selain sebagai ide, nilai-nilai juga menjadi motor penggerak bagi anggota-anggota komunitas. Dan unsur yang terakhir yaitu tindakan proaktif. Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya adalah salah satu unsur yang paling penting dalam modal sosial. Tindakan yang proaktif tidak terbatas pada partisipasi dalam artian kehadiran dan menjadi bagian kelompok, tetapi lebih berupa kontribusi nyata dalam berbagai bentuk. Berikut tadi merupakan penjelasan dari unsur-unsur dalam modal sosial.
Selanjutnya yaitu konsep modal budaya. Modal budaya merupakan akses penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Lareu dan Weininger yang mendeskripsikan modal sebagai sesuatu yang menyediakan akses untuk menghasilkan upah yang bisa menyebabkan monopoli dan dalam keadaan tertentu bisa diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang dikenalkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan Jean-Claude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam cultural reproduction dan social reproduction. Menurut Bourdieu, modal budaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada embodied atau modal budaya yang terinternalisasi. Jenis yang pertama adalah modal budaya yang terinternalisasi dalam diri orangnya, yaitu berupa cita rasa budaya seseorang, tradisi-tradisi, norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dengan pembawaannya. Selanjutnya yaitu objectified atau model yang diwujudkan dalam bentuk benda. Modal yang diwujudkan dalam bentuk benda atau objectified cultural capital. Benda-benda ini merupakan perwujudan dari modal yang menyatu dan merupakan realisasi dari teori-teori yang dimiliki seseorang. Nah, seseorang yang percaya bahwa bahasa Inggris itu sangat berguna, bisa jadi akan memiliki beberapa benda yang berkaitan dengan kepercayaannya itu. Misalnya, kamus, novel-novel berbahasa Inggris, film-film berbahasa Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu institutionalized atau modal budaya yang diinstitusionalisasi. Modal budaya yang bersifat akademis karena berupa sertifikat atau surat keterangan yang menandakan dan memberi jaminan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan atau kemampuan tertentu. Sifatnya memberikan garansi akan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Nah, contohnya yaitu ijazah dokter yang diberikan seseorang memberikan garansi bahwa pemilik ijazah tersebut menjadi modal penting untuk berhak mengobati orang sakit. Meskipun jenis yang ketiga berupa benda, tetapi dipisahkan dari jenis yang kedua tadi karena menunjukkan kualifikasi pendidikan atau keterampilan seseorang dan dibuat oleh instansi tertentu. Selanjutnya yaitu peran modal sosial dalam pendidikan karakter. Jadi modal sosial ini berperan di dalam pendidikan karakter yang mana ada 6 peran yang sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter. Yaitu yang pertama ada nilai-nilai sosial. Nah, pendidikan karakter ini sangat membutuhkan nilai-nilai karakter yang dianggap benar dan penting oleh semua warga masyarakat. Nilai-nilai yang dipilih dalam pendidikan karakter mempunyai peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertingkah laku yang ditujukan untuk membentuk pola-pola kultural sebagai bentuk dari identitas budaya bangsa. Yang selanjutnya yaitu norma sosial. Pendidikan karakter membutuhkan norma sosial yang sangat berperan dalam mengontrol perilaku berkarakter yang tumbuh di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Norma sosial dibutuhkan untuk merangsang berlangsungnya kohesitas sosial yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter lebih kuat. Adapun peran yang ketiga yaitu partisipasi dalam jaringan sosial. Pendidikan karakter memerlukan kapasitas sosial yang mampu membangun asosiasi dan jaringan sosial yang mampu membentuk pola hubungan yang sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan mengembangkan prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan, dan keadaban untuk mencapai tujuan pendidikan karakter. Peran selanjutnya yaitu saling tukar kebaikan. Pendidikan karakter memerlukan pola resiprokal yang dibangun oleh tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan relasi sosial yang terjadi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat agar fungsi pendidikan karakter dapat membangun karakter bangsa. Peran selanjutnya yaitu kepercayaan.
Pendidikan karakter sangat membutuhkan rasa percaya atau mempercayai dalam proses interaksi sosialnya dalam tingkatan individual, tingkatan relasi sosial, dan tingkatan sistem sosial. Hubungan sosial yang dibangun berdasarkan pada pola tindakan yang saling mendukung untuk tujuan membangun karakter bangsa. Dan peran yang terakhir yaitu ada tindakan yang proaktif. Pendidikan karakter sangat ditentukan oleh keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk berpartisipasi dan terlibat dalam semua proses pendidikan. Perilaku proaktif menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan karakter karena di dalam perilaku proaktif terkandung semangat keaktifan dan kepedulian yang kuat untuk selalu menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan ide, pengetahuan, dan beragam inisiatif dari tingkatan individu, tingkatan kelompok, untuk tujuan membentuk karakter bangsa yang kuat dan kokoh untuk mengatasi masalah dalam proses pendidikan karakter. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendidikan karakter ada kecenderungan membutuhkan modal sosial. Dengan memahami unsur pokok modal sosial yang diperlukan dalam pendidikan karakter, maka pendidikan karakter tidak hanya terfokus pada penentuan nilai-nilai karakter saja, tetapi yang lebih penting adalah menguatkan modal sosial pada semua level masyarakat, sehingga interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan karakter dapat lebih optimal dalam merealisasikan tujuan pendidikan karakter. Selanjutnya ada peran modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah. Perbaikan mutu sekolah terkait dengan standar excellent yang ditetapkan oleh sekolah. Masalah standar mutu pendidikan menjadi masalah yang sangat kompleks. Masalah mutu tak dapat dipisahkan dengan struktur sekolah. Adapun cara-cara untuk memperbaiki mutu sekolah dapat dilakukan dengan memilih strategi yang tepat. Nah, ada beberapa indikator keberhasilan yang dapat ditentukan pada setiap strategi yang dipilih. Nah, adapun strategi-strategi yang dimaksud di sini ialah yang pertama yaitu strategi yang menekankan hasil, yakni bersifat top down berasal dari pusat. Nah, indikator keberhasilannya yaitu dinilai dari kemampuan untuk menjalankan program sesuai dengan visi dan misi sekolah, diatur oleh manajemen yang profesional. Strategi yang kedua yaitu strategi yang menekankan pada proses, yakni bersifat bottom up mulai dari sekolah. Adapun indikator pencapaiannya atau indikator keberhasilannya yaitu yang pertama dinilai dari kemampuan sekolah untuk menghasilkan siswa yang berpengetahuan, cerdas, terampil, berprestasi, dan memiliki IQ, EQ, dan SQ seimbang. Indikator yang kedua yaitu dinilai dari kemampuan guru mengajar secara kreatif, inovatif, serta profesional. Dan yang ketiga yaitu dinilai dari kemampuan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan sarana prasarana yang optimal. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu strategi komprehensif, yakni kombinasi sifat top down dan bottom up. Tujuannya bersifat nasional tetapi cara mencapainya sesuai dengan kondisi lokal. Adapun indikator keberhasilannya yaitu yang pertama dinilai dari kemampuan guru untuk menghasilkan siswa yang berpengetahuan, cerdas, terampil, berprestasi, dan memiliki IQ, EQ, dan SQ seimbang. Yang kedua yaitu dinilai dari kemampuan guru mengajar secara kreatif dan inovatif serta profesional. Indikator yang ketiga dinilai dari kemampuan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan sarana prasarana yang optimal. Dan indikator yang terakhir yaitu dinilai dari kepercayaan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan ini maka dapat diasumsikan bahwa perbaikan mutu menyangkut banyak aspek dalam kehidupan sekolah. Bahkan, dinamika perbaikan mutu akan menentukan pula dinamika dalam proses pengelolaan sekolah. Banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas. Salah satu modal pokoknya adalah modal sosial. Nah, selanjutnya modal sosial yang diperlukan untuk pengembangan kualitas sekolah yaitu ada beberapa cara untuk memperbaiki mutu sekolah yang dapat dilakukan dengan memilih strategi yang tepat. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian modal sosial yang diperlukan untuk pengembangan kualitas sekolah yaitu yang pertama adalah intelektual. Intelektual merupakan kemampuan sekolah untuk mengembangkan program sekolah yang kreatif,
inovatif, dan untuk dapat mengembangkan potensi berpikir siswa secara optimal melalui metode pembelajaran yang efektif. Adapun indikatornya yaitu meliputi pengetahuan, program, nilai ujian, strategi, mata pelajaran, kompetensi, profesionalisme, formula, kekayaan intelektual, metode mengajar, kreativitas, cara kerja, keterampilan, ide, dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu sosial. Merupakan kemampuan sekolah untuk mengembangkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan menggalang partisipasi demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai komunitas, serta kemampuan untuk menghargai perbedaan dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. Adapun indikatornya yaitu kerjasama, koordinasi, komunikasi, gaya mengajar belajar, kepemimpinan, partisipasi, kepercayaan, tim kerja, komite sekolah, MGMP, dan internet. Modal sosial selanjutnya yaitu budaya. Kemampuan sosial untuk mengembangkan budaya sekolah dalam membentuk perilaku disiplin dan prestatif dalam berbagai aktivitas sosial budaya pada satuan pendidikan. Adapun indikatornya meliputi budaya sekolah, disiplin, simbol, penampilan, tata letak, visi misi, kegiatan seni olahraga, dan komunikasi berbahasa asing. Yang terakhir yaitu ada ekonomi, yaitu kemampuan sekolah untuk menggali dana secara swadaya, bantuan stakeholder, dan dana proyek untuk pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu. Adapun indikatornya yaitu bantuan dana sekolah, sarana prasarana, bantuan proyek, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diasumsikan bahwa modal sosial merupakan salah satu modal pokok yang dibutuhkan dalam proses perbaikan mutu sekolah. Bahkan, kekuatan modal yang lainnya juga ditentukan oleh eksistensi modal sosial yang dimiliki oleh sekolah. Nah, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa sekolah pada umumnya memiliki modal sosial. Sekolah perlu untuk menguatkan unsur-unsur modal sosial sebagai energi sosial bagi upaya-upaya perbaikan mutu sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.